Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat orang yang alim adalah lebih baik daripada 1000 rakaat salatnya orang yang jahil. Dalam hadis yang lain yang kandungannya senada dengan hadis tersebut, baginda Nabi bersabda, tidur seorang yang alim lebih baik daripada ibadatnya seorang yang jahil. Jadi sekiranya pada tengah malam seorang alim terlelap tidur, sementara seorang jahil bangun melakukan sholat, maka tidurnya orang alim itu masih lebih baik daripada ibadatnya orang yang tidak berilmu. Mungkin ada yang berpikir tidak adil rasanya keistimewaan yang diberikan pada orang yang berilmu atau orang alim, sampai-sampai tidurnya menandingi ibadatnya orang jahil. Ada orang yang mempersoalkan, menggugat hadis ini, terutama orang-orang jahil. Malah kalau sempat mereka ingin membuka-buka, mencari keterangan bahwa hadis Nabi di atas adalah dhaif, supaya mereka puas dalam ketidaktahuannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, ada kelompok orang yang membuat punggungku serasa terbelah. Yang pertama, orang bodoh yang ahli ibadah, dan yang kedua, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah majelis. Di majelis itu tampak ada 2 kelompok. Yang pertama sedang berzikir, dan yang kedua sedang mempelajari ilmu. Baginda Nabi bersabda, kelompok pertama adalah kelompok yang baik, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Sementara itu kelompok kedua lebih tinggi dari kelompok pertama kedudukannya, mudah-mudahan Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus. Hadis riwayat Imam Tabrani. Maksud baginda Nabi barangkali merujuk ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa salah satu tugas dipilihnya beliau sebagai Rasul adalah mengajarkan ilmu. Dialah yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi seorang Rasul untuk membacakan ayat-ayatnya. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini diutus sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Beliau juga bersabda, jika kamu bangun di pagi hari dan membuka satu bab ilmu pengetahuan, itu lebih baik daripada ibadat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi orang yang sholat tahajud tidak tidur 1 saat pun, pahalanya kalah besar dari orang yang mempelajari 1 bab ilmu. Pada perkembangan akhir-akhir ini, ternyata banyak orang yang merasa lebih nikmat menghadiri majelis zikir daripada majelis ilmu. Inilah yang menyebabkan orang Islam menjadi ketinggalan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa lain. Syekh Syakib Arsalan menulis dalam bukunya Mengapa Umat Islam Terbelakang Sedangkan Umat Non-Muslim Lebih Maju. Salah satu jawabannya ialah karena dalam sejarah perkembangan umat Islam kita lebih mengutamakan majelis zikir daripada majelis ilmu. Sekarang tampaknya kita harus menggeser lagi perhatian seperti itu supaya kita memperhatikan majelis-majelis ilmu untuk menutupi kekurangan ibadah, bukan mengganti ibadah. Untuk menutupi kekurangan itulah kita menghadirkan majelis-majelis ilmu, membaca buku, mempelajari pengetahuan, bukan hanya buku agama saja, tetapi juga buku ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Orang sering mengatakan bahwa Islam adalah agama egalitarian, agama yang menekankan persamaan. Meskipun demikian, di dalam agama Islam ada yang harus dibedakan. Al-Quran menegaskan bahwa dalam ilmu kita harus diskriminatif dalam tanda kutip. Dalam hal ilmu, kita tidak boleh memperlakukan sama
Kita tidak boleh membedakan orang karena kekayaannya, keturunannya, jabatannya, asal-usulnya. Tapi kita membedakan karena ilmu dan ketakwaannya. Dalam hal ilmu, kita harus membedakan orang. Bahkan Allah menegaskan beberapa kali, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Quran Surat Al-Zumar ayat yang 9. Pertanyaan dalam ayat itu adalah pertanyaan retoris. Artinya jawabannya sudah pasti, yaitu tidak sama. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, apakah sama orang-orang yang buta dengan orang yang melihat? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Atau di dalam Surat Al-Ra'd ayat 16, apakah sama kegelapan dengan cahaya? Berulang kali Al-Quran menyebutkan bahwa tidak sama antara kebodohan dan ilmu. Kemuliaan dalam Islam terletak dalam ilmu. Karena itulah Islam menunjukkan keutamaan majelis-majelis ilmu dibandingkan dengan majelis yang lain. Namun yang paling baik ialah ia banyak berzikir sekaligus banyak juga mempelajari ilmu, menyeimbangkan potensi hati dengan zikir dan menajamkan potensi pikiran dengan mempelajari ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.